batik itu sudah sangat banyak diproduksi. Kemudian jemputan ini juga merupakan suatu karya dari para leluhur kita sebelum batik ada di Indonesia. Saya belajar jemputan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Saya mempunyai obsesi bahwa pelatihan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh tingkat yang paling bawah itu juga bisa mendunia. Rumah Jemputan Sri Hadi berdiri sejak tahun 2017. Ya, kenapa demikian? Karena pada tahun 2015, akhir 2015, yaitu pada peringatan Hari Ibu tahun 2015, saya ditugaskan atau ditunjuk oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Mantrijeron untuk mengikuti lomba inovasi produk di tingkat PKK Kota Jogja. Hasilnya saya meraih nomor 1. Ya, dengan meraih nomor 1 ini, jadi saya sudah berpikir bahwa saya tidak boleh mundur lagi. Untuk itu selama 1 tahun 2016 saya mempersiapkan diri. 2017 kami mulai memperkenalkan diri. Alhamdulillah tahun 2018 bulan Februari saya sudah ikut kurasi di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan lolos kurasi untuk mengikuti pameran seni kriya di Hartono Mall. Toko ini baru kami mulai tahun 2020 dibuka ya, dan bertepatan pada saat selesai toko ini saya buat ada ada COVID ya, ada COVID sehingga toko ini belum jadi dibuka beneran gitu ya, meskipun sudah ada. 2020 itu juga bulan Juli saya mendapat tempat lagi di Lipo Mall dari Dinas Koperasi UKM Kota Yogyakarta. Nah, bertepatan dengan itu juga bersamaan dengan dibukanya Bandara Jogja International Airport. Saya juga mengikuti kurasi di sana. Alhamdulillah lolos dan produk saya juga bisa ditemukan di Bandara Jogja International Airport. Tahun 2021 tahun lalu saya alhamdulillah mendapat kesempatan untuk memamerkan produk di Singapura. Selama pandemi awal tentu saja semua shock. Saat itu saya cooling down. Saya manfaatkan untuk terus berproduksi meskipun tentu saja saya kurangi. Mengapa demikian? Karena saya berpikir pada suatu saat pandemi itu berakhir atau setidak-tidaknya mulai melandai dan pasar sudah mulai menggeliat lagi. Kalau saya berhenti produksi, saya sudah tentu saja tidak siap untuk menghadapi pasar yang mulai meningkat lagi. Untuk itu saya terus berproduksi dan juga meningkatkan kemampuan. Salah satunya saya 2 tahun yang lalu belajar untuk menjadi desainer. Yang tadinya saya tidak bisa menggambar sama sekali, sekarang saya sudah bisa mengerti bagaimana saya mendesain kain untuk menjadi suatu pakaian jadi. Rumah jemputan kami ya, pada awalnya sama dengan produk jemputan yang lain. Pada waktu belajar saya menggunakan pewarna sintetik atau pewarna kimia. Setelah dengan berjalannya waktu, saya mengenal pewarna
alam atau pewarna natural ya, sehingga saya juga mempelajari untuk menggunakan warna alam. Nah, kemungkinan sampai dengan saat ini warna yang digunakan oleh sebagian besar teman-teman saya masih menggunakan warna kimia, sedangkan saya saat ini sudah mulai meninggalkan warna kimia dan beralih ke warna alam. Kalau pertanyaannya apakah saya tidak melayani yang warna kimia, tentu saja saya masih, karena di sini kaitannya dengan customer lokal Indonesia itu sukanya warna-warna yang cerah. Ya, jadi saya tetap menggunakan warna kimia meskipun saya juga berusaha untuk mencari warna kimia yang tidak menyebabkan kanker, non karsinogenik sintetik color. Ya, itu membedakan produk saya, produk kami dengan yang lain. Nah, kenapa saya beralih ke warna alam? Satu, setelah saya mengikuti berbagai pelatihan, saya mengetahui bahwa dianjurkan untuk menggunakan warna yang ramah lingkungan. Warna yang ramah lingkungan adalah warna alam. Ya, kita tidak perlu untuk mengurai bahan kimia dulu, unsur-unsur kimia di warna sintetik, dan kemudian warna alam ini juga bisa digunakan sampai tetes air terakhir. Ya, sementara warna kimia sedikit harus dibuang gitu ya. Kemudian warna alam ini juga bahan pewarnanya bisa kita peroleh dari dalam negeri sendiri, karena kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak pohon-pohonan yang kulitnya, kayunya, mungkin buahnya, bunganya bisa digunakan untuk pewarna. Warna alam saya biasanya, kalau warna alam itu kan modelnya pudar-pudar ya, jadi saya berusaha untuk menampilkan warna alam yang juga tidak terlalu pudar. Jadi saya menggunakan warna yang agak tua, jadi supaya kelihatan serasi, saya menggunakan beberapa warna. Jadi saya itu kalau orang itu katanya jangan minum oplosan gitu ya Mas. Kalau saya hobinya ngoplos warna. Jadi berusaha saya mencari warna-warna baru. Artinya dari misalnya saya menggunakan biru itu indigo vera seperti ini. Bagaimana indigo vera ini tidak selalu menjadi biru. Saya bisa membuat menjadi hijau tua, bisa membuat hijau muda, kemudian ungu, sehingga orang menjadi lebih tertarik ya, karena dengan warna-warna yang dimunculkan warna baru. Teknik pencelupan sama, hanya saya bisa dengan cara misalnya pada saat fiksasi atau penguncian itu saya menggunakan cara yang berbeda gitu, sehingga nanti kelihatan ada yang di sini warnanya tua, di sini warnanya muda, kemudian ada yang kelihatan jelas tuh agak kehitaman, ada yang muda. Ini saya termasuk bermain di sinar matahari. Mana yang harus dikenakan kena sinar matahari langsung, kemudian berapa lama kita harus angkat supaya hasil warnanya itu nanti lebih indah. Memang pada awalnya saya mendapatkan banyak tentangan ya, karena ada pendapat bahwa batik adalah batik, jemputan adalah jemputan, lurik adalah lurik ya. Nah, saya mempunyai satu kain selendang ya, saya mempunyai selendang peninggalan dari mertua saya, yang di dalam satu lembar kain itu ada batik tulisnya, ada jemputnya, kemudian blangkon,
Tahu ya Mas, blangkon? Blangkon ini juga ada jumputannya, ada batiknya. Dan saya buktikan bahwa ini loh, ternyata dulu itu ada produk yang dibuat oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita yang menggabungkan antara jumputan dengan batik. Kalau sekarang tidak diperkenankan, berarti kita sudah tidak menghargai karya nenek moyang kita, atau kita menyalahkan orang-orang pendahulu kita dalam berkarya. Pasti bisa, karena saya membuat model-model yang mengikuti selera muda. Saya membuat kamisol, ya, kamisol itu model kemben. Ya, tentu saja atasan kamisol yang model kemben ini bawahnya bisa dipadu dengan jeans, bisa dipadu dengan rok. Ya, tinggal di luarnya. Kalau nggak ingin kelihatan pundaknya, kasihlah selendang, diberi stola. Tinggal nanti juga bisa diberi outer, jaket. Ini sudah pakaian anak muda. Kemudian saya juga membuat kamisol yang berupa rok. Jadi ini juga bagi ibu-ibu atau teman-teman anak-anak muda yang menggunakan hijab, tinggal kasih daleman, itu taruh di luar, pakai hijab, sudah trendy. Harga di kami ini sangat-sangat murah, artinya dibanding dengan prosesnya, begitu ya. Kalau kita melihat prosesnya, ini sangat murah. Saya pakai saja patokan yang saya digunakan di pameran, yang kami gunakan di pameran di Malioboro Mall, itu dalam bentuk kain warna alam 200 kali 115 cm, itu harganya 200.000. Kemudian kalau yang warna kimia 220 kali 115 itu 200.000. Kalau ditanya ada enggak yang di bawah itu, tentu saja kalau selendang mungkin bisa di bawah itu. Baju jadi ini juga tergantung bahannya, tergantung modelnya, juga tergantung penjahitnya. Karena ada orang yang maunya hanya penjahit yang sudah terkenal. Kami menyediakan. Yang penjahit biasa, saya juga menyediakan. Jadi ini tergantung dari apa yang diminta, bahannya, kemudian penjahitnya, modelnya, ini tentu saja ada harga yang berbeda-beda. Untuk kamisol itu 100.000 yang di Malioboro Mall. Kemudian outer, ya, outernya ada yang 200, ada yang 300, ada yang plus 400, mau yang lebih tinggi juga ada, kain yang 1 juta juga ada. Jadi ini semua tergantung dari materi, pewarna, kemudian ukuran, kemudian kalau pakaian jadi juga penjahitnya di mana. Kalau untuk hampers, saya saat ini ada di Zia, dan ini ada beberapa pesanan lagi. Ini tentu saja meningkat, berbeda dengan hari-hari biasa. Mulai dari 150, ada yang 250. Untuk hampers ini ada yang berbentuk sajadah dengan selendang, ada yang berbentuk stola, ya. Tetapi saya juga bisa menerima apabila membutuhkan yang custom. Misalnya ini yang saat ini saya siapkan adalah untuk perempuan. Tapi seandainya ada seseorang ingin untuk pacarnya, untuk suaminya, untuk tunangannya, saya bisa menyediakan misalnya baju koko, kemeja. Wah, kalau saya bilang peringkatnya berapa, ya pasti bisa 100% ya. Ya.